போய் என்ன சொன்ன? டப்புன்னு கேஸை வாபஸ் வாங்கிட்டான். கூட்டமாக சுட்டு போட்டு ஸ்கெட்ச் போட்டு சிங்கத்தை அழிச்சிரும். Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Ryan 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Pada tahun 1990-an di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang remaja laki-laki yang tangguh bernama Ryan, yang menjadi anak pertama dan tertua dari 4 bersaudara, yang meliputi 2 adik laki-lakinya yaitu Mutu dan juga Manikam, serta saudara perempuan mereka yang masih bayi bernama Durga, yang hidup dengan ekonomi yang sangat pas-pasan. Pada suatu hari Ryan membawa adik-adiknya ke rumah seorang pendeta yang dekat dengan keluarga mereka, di mana ayah dan ibunya sedang pergi jauh untuk bekerja dan dikabarkan tidak akan kembali ke desa tersebut. Terpaksa Ryan harus menjaga adik-adiknya dan terutama adik perempuannya Durga yang sangat dimanja. Serta berperan sebagai seolah-olah menjadi seorang ayah, mereka selalu menjaga dan menyayangi adik-adiknya. Namun di suatu malam Ryan mendengar pembicaraan pendeta yang mana ia ingin menjual adik-adiknya Ryan terutama Durga dengan sangat mahal. Sontak Ryan langsung membangunkan adik-adiknya untuk mengajak mereka kabur dari tempat tersebut. Di samping itu pendeta sudah mengetahui bahwa mereka ingin kabur, yang kemudian pendeta tersebut merebut Durga dari tangannya Ryan. Ryan kemudian mengambil sebuah parang lalu menebas ke arah leher pendeta tersebut hingga tewas. Dan setelah itu Ryan beserta adik-adiknya menaiki sebuah mobil pengantar sayuran sebagai tumpangan mereka. Dikarenakan hidup Ryan beserta adik-adiknya merasa tidak aman dan tidak tercukupi jikalau mereka masih bertahan di desa tersebut. Setelah berjalannya waktu dengan cukup lama, akhirnya mereka berhenti di Cinai, di mana mobil tersebut mengantarkan sayur-sayuran tersebut ke pasar. Sementara itu seorang pria bernama Sekar telah menemukan mereka tertidur di dalam mobil miliknya. Sekar kemudian membantu Ryan lalu mempekerjakannya di pasar tersebut dan memberikannya sebuah rumah di lingkungan yang kumuh. Di mana Ryan harus merawat adik-adiknya yang membutuhkan tempat tinggal. Ryan kemudian berterima kasih kepada Sekar karena Ryan baru bertemu dengan orang yang sebaik Sekar yang selalu membantu orang yang sulit. Beberapa tahun kemudian, mereka semua pun tumbuh menjadi orang yang dewasa, di mana Ryan sekarang menjadi pemilik hotel cepat saji. Sedangkan Manikam mulai belajar di sebuah perguruan tinggi. Dan Mutu adalah seorang pecandu alkohol yang kurang ajar dan juga pemarah. Sementara itu Ryan merasa tidak kuat dengan sikapnya Mutu yang semaunya sendiri dan sudah menjadi preman di pasar tersebut dan sering sekali bertingkah yang buruk. Tetapi Ryan tetap menyayangi mereka semua dengan sepenuh hati. Ya termasuk si Durga yang masih dimanja oleh Ryan, yaitu sudah dewasa. Ryan tidak ingin melihat keluarga kecilnya tersebut menjadi melarat seperti dulu lagi ketika mereka masih kecil. Yang kini mereka hidup sangat bahagia dan saling melengkapi satu dengan yang lain di saat mendapati sesuatu masalah. Di sisi lain seorang inspektur tangguh bernama Sargunam berniatan ingin menangkap Durai dan juga Setu, di mana mereka adalah seorang pengedar narkoba yang merajalela dan selalu membuat sebuah masalah di masyarakat. Selain itu ternyata telah terjadi sebuah perseteruan di antara Durai dan juga ayahnya Setu, yang kemudian Durai membunuh ayahnya Setu lalu mengambil alih wilayah dan juga bisnisnya. Meski demikian tidak ada sebuah konflik di antara mereka saat ini, tetapi dendam masih ada dan tidak diperlihatkan oleh Setu. Ketika di kantor polisi, Ryan dan Sekar mendapati Mutu yang ditahan di sana karena telah melakukan sebuah kekerasan, di mana Mutu mengambil paksa minuman keras dan menganiaya pedagang yang bernama Raja hingga terluka dengan sangat parah. Ryan kemudian mendatangi rumah sakit untuk meminta maaf kepada Raja agar memaafkan perbuatan Mutu yang hampir saja membuat nyawa Raja melayang.
Akhirnya Mutu dibebaskan dari kantor kepolisian karena Ryan menggunakan caranya sendiri agar Raja mau memaafkan kesalahan adiknya tersebut. Ryan tidak habis pikir karena di setiap harinya Mutu selalu saja membuat masalah dengan orang-orang lain. Di sisi lain, Inspektur Sargunam beserta pasukannya baru saja dipindahkan ke Chennai Utara, di mana mereka ingin memulai sebuah konflik dengan Setu dan juga Durai, yang kemudian menghadapi mereka semua bersama-sama agar permasalahan di desa tersebut terselesaikan. Di samping itu, Ryan dan Sekar berusaha membimbing adik-adiknya agar memperkuat keluarga kecil mereka, di mana Ryan sangat memperdulikan masa depan adik-adiknya agar mereka menjadi orang yang berguna untuk orang yang banyak. Di mana Ryan dan Sekar berteman dengan Durai agar dapat membantu ekonomi mereka yang pas-pasan. Namun Mutu dan Manikam mengkhianati Ryan dengan bersekongkol dengan Durai dan juga Setu yang merupakan mafia lokal, yang kini membuat Ryan semakin kesal dengan mereka yang tidak menuruti perkataan Ryan yang menjadi kakak tertua mereka. Di suatu malam, sekelompok preman tiba-tiba saja menyerang Durai dan juga putranya yang hendak pulang ke rumah. Terlihat Durai melawan belasan preman-preman itu untuk menyelamatkan dirinya dan juga putra tercintanya, yaitu Guru. Dan akhirnya preman-preman itu pun kabur dari lokasi tersebut karena tidak berhasil membunuh Guru. Durai kini menyangka bahwa ada seseorang yang telah mengirim para preman-preman tersebut, di mana Durai beranggapan bahwa Setulah yang telah mengirimnya. Di kediaman Ryan, terlihat seorang pemuda membawa keluarga dan mempunyai hajat yang besar, di mana pemuda itu ingin menikahi adik perempuan Ryan, yaitu Durga, dengan menawari ingin memberikan toko untuk menjual makanan sebagai sebuah hadiah pernikahannya. Di samping itu, Ryan tidak menyetujui karena keinginannya untuk melihat Durga hidup mapan muncul ke permukaan. Karena banyak sekali pria di desa tersebut hanya berkata-kata manis di awal, lalu kemudian melupakan istrinya dengan begitu saja. Yang akhirnya Durga beserta Mutu dan Manikam mengikuti keputusan yang dinyatakan oleh Ryan, kakak tertua mereka, di mana tidak ada yang bisa mengganggu gugat perkataan Ryan seorang pun. Di malam harinya, Mutu berada di sebuah bar untuk menghilangkan stres di pikirannya, di mana Mutu sangat bingung sekali dalam menjalani kehidupannya yang selalu saja membuat sebuah masalah dan menyulitkan saudara-saudaranya. Dan kemudian ditambah lagi dengan kekasihnya yang menghampiri selalu meminta pertanggungjawaban, karena kekasihnya tersebut kini hamil dan ayahnya telah menuntut Mutu untuk menikahinya. Namun Mutu tidak mempunyai apapun karena ia hanya seorang pengangguran dan pecandu minuman beralkohol. Seketika kekasihnya tersebut itu langsung menampar Mutu dengan sangat keras, karena Mutu sudah berani melakukannya tetapi tidak berani bertanggung jawab. Di samping itu juga, anak buah Durai beserta putranya Durai yaitu Guru telah menertawai Mutu sampai terbahak-bahak karena Mutu tidak bisa menepati janji wanitanya. Mutu kemudian menghampiri mereka dalam keadaan mabuk lalu menghajar mereka, di mana Mutu merasa tidak terima atas hinaan itu. Terlihat Mutu melawan beberapa anak buah Durai yang terkenal kejam dan juga sangat tangguh. Dan tak lama kemudian beberapa preman bayaran datang untuk membantu Mutu yang kemudian menghabisi anak buah Durai beserta putranya Guru, yang mana para preman itu adalah pesuruh Inspektur Sargunan yang diperintahkan untuk membunuh putranya Durai yaitu Guru, yang pada akhirnya anak buah Durai beserta Guru putranya Durai terbunuh tanpa menyisakan satu orang pun. Sesampainya Mutu di rumah, Mutu terluka dengan sangat parah dan beruntungnya langsung bisa dirawat oleh Durga. Sementara itu, Ryan kesal terhadap Mutu yang selalu saja membuat sebuah masalah. Sampai-sampai Ryan ingin menghabisi adiknya sendiri di malam itu karena sangat emosinya sudah tidak terkontrol. Tak lama kemudian mereka semua mendapati kabar bahwa putra Durai yaitu Guru telah tewas dalam perkelahian di bar tadi, yang mana Mutu telah menjadi tersangka dalam membunuh Guru. Sontak Durga yang awalnya membela Mutu kini berpaling karena Mutu telah membuat keluarganya merasa terancam. Dan selain itu juga Ryan mendapat telepon dari Durai yang mengatakan bahwa Ryan harus meninggalkan Mutu di depan rumahnya. Lalu Ryan juga harus bersandiwara seolah-olah dia mempunyai dua adik saja. Durai juga memberikan waktu sampai besok pagi dan mengancam Ryan ingin membantai habis keluarganya
jikalau Ryan tidak menuruti perintahnya Durai pada malam itu juga. Seketika Ryan merasa kebingungan harus melakukan sesuatu karena Ryan tidak akan menyerahkan Mutu dengan begitu saja. Di malam itu juga Ryan, Mutu dan Manikam mendatangi kediaman Durai dengan menghabisi semua anak buahnya. Sementara itu Durai hanya bisa duduk terpelongo melihat kejadian tersebut, di mana tidak ada satupun anak buahnya yang hidup. Ryan kemudian mengatakan, Mutu bukanlah pelakunya, melainkan temanmu sendiri yaitu Setu yang telah memerintahkan anak buahnya. Ucap Ryan dengan sangat tegas. Ryan terpaksa mengatakan hal tersebut agar keluarganya tidak mendapat sebuah masalah. Sementara itu Ryan juga merasa kesal dengan Setu yang hanya memberikan janji-janji palsu. Dan karena itu Ryan memberanikan diri untuk memberikan berita palsu kepada Durai atas kematian putranya tersebut. Dan setelah itu mereka bertiga meninggalkan tempat tersebut dengan berpura-pura tidak bersalah walaupun polisi sudah berada di tempat kejadian. Beberapa hari kemudian, Ryan mendatangi markas Setu yang dikelilingi oleh anak buahnya yang terlihat dengan sangat ganas. Dikarenakan Ryan telah menyebarkan informasi palsu kepada orang-orang bahwa yang telah membunuh putranya Durai adalah Setu. Ryan juga telah membayar orang-orang tersebut untuk menyebarkan informasi palsu tersebut agar Mutu tidak dituduh sebagai pembunuh. Yang akhirnya orang-orang mempercayai informasi palsu tersebut hingga orang-orang mempercayainya, di mana Durai dengan Setu memiliki konflik berkepanjangan yang tidak diperlihatkan oleh mereka, melainkan hanya dipendam saja. Yang bisa saja mereka saling adu bunuh dalam forum yang tertutup agar orang-orang tidak mengetahui pertengkaran mereka. Di saat itu Setu memarahi Ryan habis-habisan karena telah membuat nama baiknya Setu menjadi buruk di mata masyarakat. Setu juga sebenarnya tidak menyukai sikap Ryan dari awal bertemu, yang dianggap hanya memanfaatkan Setu saja. Dan kini bukti telah nyata dan sesuai dengan fakta kalau Ryan benar-benar mengkhianati Setu. Sontak Ryan mencela tuduhan Setu yang sangat tidak benar tersebut, di mana Ryan hanya ingin membantu Setu untuk membalaskan dendamnya terhadap Durai yang telah membunuh ayahnya Setu di waktu itu. Setu kemudian terdiam karena tidak memikirkan hal tersebut dan terus berprasangka buruk terhadap Ryan yang memiliki niat yang sangat baik. Dan akhirnya Setu melepaskan Ryan dengan begitu saja, karena ia perlahan-lahan membantu Setu dalam mempermainkan Durai. Ketika Ryan hendak pulang ke rumah di pertengahan jalan, ia dihadang oleh beberapa anak buah Setu yang belum mengetahui kejadian kematian putra Durai yang sebenarnya, di mana anak buah Setu tidak diperintahkan oleh siapapun dan hanya merasa kesal dengan yang telah beraninya membunuh bos kecil mereka. Yang kemudian Ryan menghabisi belasan anak buah Setu dengan sendirian, yang dimana Ryan ingin dibunuh anak buah Setu di malam itu. Yang akhirnya Ryan pulang dengan selamat tanpa ada luka apapun di tubuhnya. Di samping itu Ryan mengumpulkan uang yang sangat banyak, di mana mereka ingin menikahkan Durga dengan pria pilihannya Ryan sendiri, yang sudah dianggap cukup baik, yang kedepannya kehidupan Durga akan bahagia. Sementara itu Ryan sangat was-was dengan keluarganya yang kini dalam bahaya, di mana para mafia-mafia lokal itu mengincar Ryan dan juga adik-adiknya setelah kematian putranya Durai. Sebelum pernikahan Durga dilaksanakan, Ryan merasa ada yang menjanggal pada rumahnya yang terlihat sangat sepi. Ryan kemudian membuka pintu rumah dan benar saja Durga telah disekap dan diikat di dalam rumah tersebut. Ryan kemudian dengan cepat membuka ikatan tersebut lalu mengajak Durga untuk pergi karena di rumah itu banyak bahaya. Di samping itu, belasan anak buah Setu sudah menunggu kedatangan Ryan yang akan dibunuh di malam itu juga. Seketika Ryan dan Durga mencegah belasan anak buah Setu untuk masuk dan berusaha kabur melalui jendela. Namun anak buah Setu berhasil membawa Durga pergi dari dekapan Ryan. Sedangkan Ryan dipukul habis oleh belasan anak buah Setu yang membawa parang. Tak lama kemudian Mutu dan juga Manikam datang tepat pada waktunya, di mana Ryan sudah tidak berdaya lagi. Tetapi Mutu dan Manikam malah menujah perut Ryan menggunakan sebuah pisau yang kemudian membuat Ryan terkapar di jalanan dan semakin tidak berdaya lagi untuk hidup. Terlihat Mutu dan Manikam gelisah gemetaran karena mereka tidak menyangka telah membunuh kakaknya sendiri, yang kemudian mereka berdua melarikan diri agar tidak seorang pun yang mengetahuinya. Sementara itu Ryan benar-benar tidak menyangka kalau adik-adiknya akan setega itu membunuh kakaknya sendiri, di mana Ryan telah membesarkan serta mengayomi mereka semua hingga menjadi orang yang sangat berguna.
Di samping itu, Durga yang selamat dari penculikan anak buahnya Setu membawa Ryan ke rumah sakit dengan memaksa pihak rumah sakit untuk membukakan ruangan untuk Ryan yang terluka sangat parah. Durga tidak menyangka bahwa Muthu dan Manikam akan sekejam itu terhadap Ryan, kakak tertuanya. Kini Durga tidak akan memaafkan mereka berdua untuk selamanya atas nama keluarga. Di sisi lain, Muthu dan juga Manikam menginap di sebuah hotel yang telah disewakan oleh Setu, di mana Muthu dan Manikam bekerja sangat bagus sekali. Di saat itu Muthu dan juga Manikam telah menyesali atas semua perbuatannya yang membuat Ryan terluka dengan sangat parah. Di mana Muthu dan Manikam hanya menginginkan uang yang diberikan oleh Setu dengan jumlah yang sangat besar. Jikalau mereka berdua berhasil membunuh Ryan yang telah membuat Setu malu di kalangan masyarakat. Di samping itu Muthu dan juga Manikam mengingat masa-masa ia selalu dimarahi oleh Ryan, yang terkadang membuat Manikam dan terutama adalah Muthu yang selalu dimarahi habis-habisan oleh Ryan. Di mana Ryan memarahi Muthu karena Ryan sebenarnya sayang terhadap Muthu dan tidak ingin melihat Muthu selalu terlibat sebuah masalah. Namun Muthu menanggapi dengan otak yang bodohnya bahwa Ryan adalah orang yang selalu benar di dalam keluarganya. Akan tetapi Muthu kini baru menyadari bahwa sesungguhnya Ryan memang benar-benar menyayangi dirinya. Kini mereka berdua kebingungan untuk meminta maaf atas perbuatan yang jahat terhadap Ryan, kakaknya sendiri. Hingga akhirnya mereka berdua meminum minuman alkohol untuk menenangkan diri mereka berdua. Keesokan harinya pernikahan Durga telah digelar dengan sangat mewah dan meriah. Namun Muthu dan Manikam baru menyadari bahwa Durga tidak berada di mana anak buah Setu menyekapnya. Yang akhirnya mereka berdua pun nampak kebingungan. Dan di saat itulah terjadi sebuah kegaduhan dan saling salah menyalahkan di antara keluarga mempelai pria dengan keluarganya Durga. Hingga kemudian Muthu dan Manikam langsung turun tangan untuk mencari Durga. Di sebuah klinik terlihat Sekar dengan sembunyi-sembunyi masuk ke sana agar tidak seorang pun yang mengetahui tentang keberadaan Ryan. Namun anak buah Setu memantau Sekar dari kejauhan dan sudah mengetahui bahwa Ryan dirawat di klinik tersebut. Dan tak lama kemudian anak buah Setu menyerbu klinik tersebut atas perintahnya Setu untuk membunuh Ryan. Terlihat Durga dan Sekar berusaha keras untuk mencegah anak buah Setu yang ingin membunuh Ryan yang sedang dalam kondisi yang kritis. Durga telah berubah menjadi wanita yang sangat perkasa dan juga kejam, di mana Durga menghabisi semua anak buah Setu yang ingin menyentuh Ryan. Yang pada akhirnya Durga dan Sekar berhasil membunuh semua anak buah Setu untuk melindungi Ryan. Di samping itu Durga dan yang lainnya membawa Ryan yang mulai membaik ke sebuah bangunan tua yang jauh dari pemukiman. Di mana Durga merawat Ryan hingga menjadi normal kembali dengan mendatangkan dokter secara diam-diam untuk merawat Ryan. Yang kemudian Ryan bangkit dari masa kritisnya dan menguatkan diri untuk berjalan. Karena ia harus membalaskan semua dendamnya terhadap keluarga kecilnya yang selalu mendapat masalah dan ditindas karena miskin. Beberapa hari kemudian Sekar dan Durga menculik istrinya Setu hanya untuk menakut-nakuti Setu. Yang kemudian mereka menukar istrinya Setu dengan kekasihnya Durga yang bersekongkol dengan Setu dan membawanya ke markas tempat persembunyiannya. Di sana Durga dengan sangat sadis menyiksa calon kekasihnya itu hingga menebas salah satu kakinya. Dan karena tak sadar akhirnya Durga membunuh calon kekasihnya tersebut di hadapan Ryan yang sudah pulih kembali. Sementara itu Sekar telah ditipu oleh Manikam yang mengatakan bahwa Sekar harus datang ke rumahnya karena Manikam ingin meminta maaf. Namun semua itu hanyalah sebuah jebakan yang membuat Sekar disekap dan disiksa oleh Setu beserta anak buahnya. Terlihat Sekar tidak begitu menyesal ataupun kecewa karena telah datang dan telah ditipu oleh Manikam. Setu kemudian membunuh Sekar di saat itu juga sebagai balasan karena ia telah menculik istri tercinta. Dan setelah itu Setu menggantungnya di halaman warga dan disaksikan oleh semua penduduk di kampung tersebut. Di malam hari ketika pesta bermulai, Inspektur Sargunam mempertemukan Ryan, Muthu dan juga Manikam dengan ditemani oleh Setu. Sontak Muthu dan Manikam tidak menyangka bahwa Ryan masih hidup. Yang kemudian mereka berdua pun langsung mendekati Ryan, kemudian meminta maaf atas segala kejahatan terhadap Ryan. Di samping itu ternyata Setu sudah berjanji tidak ingin memiliki konflik dengan Ryan lagi. Yang mana Inspektur Sargunam telah menyatukan mereka semua agar tidak ada pertumpahan darah terjadi di desa tersebut lagi. Ketika pesta dimulai,
terlihat semua orang menari dengan sangat gembira, namun tidak dengan Durga yang mana ia langsung membunuh kakaknya yaitu Manikam dengan sangat kejam. Karena di waktu itu hampir saja membuat Ryan, kakak paling tuanya itu, tewas di tangan mereka berdua. Seketika Ryan langsung membawa kabur Durga karena Setu dan yang lainnya telah melihat kejadian tersebut, di mana Muthu langsung mendekati adiknya Manikam yang telah tewas dibunuh oleh Durga. Di samping itu juga Ryan melawan puluhan anak buah Setu yang diperintahkan oleh Setu untuk membunuh Ryan. Terlihat Ryan sekuat tenaga menghabisi mereka semua tanpa tersisa satu orang pun. Karena Ryan masih memiliki dendam terhadap Setu dan adik-adiknya. Dan di saat itu pun Ryan langsung berduel dengan Setu yang menjadi sasaran utamanya Ryan, di mana Setu telah menghasut adik-adiknya untuk membunuh Ryan dengan imbalan yang sangat besar. Hingga akhirnya Setu pun tewas di tangan Ryan kali ini, dan tidak akan ada yang bisa memperdaya adik-adiknya lagi. Namun di saat itu Muthu yang marah langsung menyerang Ryan dengan tiba-tiba, karena Durga, si gadis kejam, telah membunuh Manikam di depan matanya Muthu sendiri dengan nampak sangat jelas. Muthu tidak ingin memaafkan Durga untuk selama-lamanya. Yang kini Muthu ingin menghabisi Ryan terlebih dahulu agar tidak ada yang bisa melindungi Durga dari incarannya Muthu. Namun di malam itu Ryan telah membunuh Muthu yang kemudian sudah mempunyai niatan jelek untuk membunuh Durga. Dan setelah itu Ryan kembali tanpa merasa menyesal ataupun kecewa atas kematian adik-adiknya. Keesokan harinya Ryan dan Durga memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dengan membawa anaknya Muthu, karena ia kini tidak memiliki siapa-siapa. Dan di samping itu juga Ryan dan Durga ingin hidup aman dan damai di kampungnya hingga mereka hidup akhirnya dengan sangat bahagia. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Ryan 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.